Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga ketemu lagi kita di acara kita diskusi dengan hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Abdu ya, dan juga Abdu dari sering membantu Pak, sering membantu. Pak Adri, gimana nih industri fotografer kemarin di Batam, waktu terjadi smelter Batam, ya kira-kira cerita tentang IoT apa aja yang dipakai apa aja. Makasih Pak Idam. Sebelumnya pengen berterima kasih udah diundang di IoT Talk. Menarik, soalnya saya sudah lihat di beberapa sesi yang sebelumnya. Ini cukup kalau saya bilang itu sangat membantu untuk bisa menyampaikan ke masyarakat umum gitu ya, bahwasanya IoT, terus industri 4, perubahan automation ini memang sudah masif gitu loh, dan di Indonesia sendiri udah ada gitu loh, pemainnya sudah ada, pemain lokalnya sudah banyak, teman-teman ada asosiasi dan sebagainya. Ini menarik Pak, ini komen saya pertama sekali. Yes. Pak Asmar cerita banyakkan developernya tapi yang beli belum ada. Makanya harus dimasifkan ini Pak Idam, harus dimasifkan supaya banyak yang beli, apalagi sekarang kan didukung banget ya substitusi impor ya. Artinya kita harus punya produk lokal, kita harus punya teman-teman sistem integrator lokal gitu ya untuk membantu dan sebagainya biar masif. Jadi tadi Pak, pertanyaan Bapak tentang Smart Factory Batam. Batam itu factory kami itu Schneider Batam Pak. Schneider Batam itu tahun 1991 sebenarnya. Jadi bukan pabrik baru, pabrik lama. Jadi kalau dibilang apakah pabrik lama itu canggih atau tidak, ya Bapak tahu sendirilah pabrik lama seperti apa. Nah, poinnya adalah bertransformasi Pak. Jadi harus bertransformasi. Keinginan untuk bertransformasi, kalau dulu transformasinya ke otomasi, zaman itu ya kita pindah ke otomasi. Sekarang semua orang ngomongin digital gitu Pak ya, kita pindah ke digital ya. Entah itu mereka sebut namanya industri 4 ya, kalau teman-teman di Jepang menyebut society 5 ya nggak apa-apa Pak, yang penting memang harus bertransformasi. Otomasi dan digital, ya otomasi itu kontrolnya saja. Betul. Digitalisasi itu data. Sudah mulai ngomongin data, sudah naik ke level analitik dan sebagainya. Data scientist. Nah ini ya ekspektasinya ya implementasinya, kalau menyebut key teknologi ya ada artificial intelligence gitu, ada machine learning di dalam, ada deep learning, nanti mungkin ya dalamnya ke sana gitu loh. Nah Bapak tanya masalah IoT, sebenarnya kalau saya bilang mau nggak mau IoT itu level 1 Pak. Level 1 dalam artian sebelum bisa ngomong data, sebelum bisa ngomongin kan harus connect dulu Pak. Connect-nya gimana nih? Nah, connect-nya ya dengan IoT, Internet of Things ini. Artinya ya kenapa disebut internet? Mungkin karena datanya dilempar keluar, datanya diakses keluar dan sebagainya. Kalau nggak pun bisa lokal, on premise. Ini kan tidak satu keharusan ya Pak ya. Tapi at least interconnect ini atau data yang terintegrasi ini sebenarnya sih yang membedakan dari yang kami sebelum automation. Artinya yang tadinya teman-teman di shop floor itu datanya ya mungkin ada tapi di shop floor saja. Teman-teman di top floor atau teman-teman di office itu nggak terlalu main banget dengan data itu. Maksudnya data kalau kita cerita zaman automation, datanya ada di kreasi. Betul. Tapi terlalu banyak data yang manual juga. Betul. Itu yang data-data ini yang kita ceritakan. Benar sekali. Diintegritaskan, digabungkan sehingga kita menyebutnya tuh new revenue, added value yang baru. Satu contoh sederhana gini Pak, saya ceritain yang di Batam. Di Batam itu kita bisa menurunkan spare part cost itu 30% Pak. 30% dari spare part cost saya sebelum saya pernah pegang maintenance Pak di Batam. 30% gara-gara implementasi IoT gini Pak. Gimana nih coba kita misalnya bayangin gimana ya kok bisa 30%? Nah, karena sebelumnya kita itu tidak punya data di setiap mesin itu performanya seperti apa secara real time. Sehingga pada saat kita stop spare part kita, ya mungkin kita takut breakdown. Kan nggak ada dong maintenance yang mau mesinnya breakdown terus dimarahin sama supply chain atau production gitu Pak. Apalagi sama si bos misalnya gitu kan Pak. Akhirnya tapi kan mereka nggak punya data Pak. Ya maintenance manager ya stop aja spare part 20, 10, 15 dan sebagainya. Suka-suka Pak, nggak ada baseline. Artinya nggak ada record sebelumnya berapa banyak sih konsum spare part. Exactly. Nah dengan adanya IoT
semua data terkoneksi, sensor dipasang ke motor, tahu vibration-nya, kemudian dipasang pressure, kemudian dipasang apa namanya ini humidity, dipasang current transducer dan sebagainya untuk memonitor kesehatan mesinnya betul sekali. Di vibration, kalau udah vibration tertentu alarm nih. Exactly. Ampere, kalau ampere Betul. ini problem. Benar. Nah, datanya dilemparlah ke sistem. Apakah itu di platform IoT ataukah itu nanti di cloud. Nah, sistem ini bisa terkoneksi dengan sistem yang di atasnya lagi, yang di top floor, Pak. Kalau kita tahu yang ISA 95 itu kan, Pak, kan di atasnya ada MES lah gitu ya, ada manufacturing execution system, ada SCADA system. Kalau yang mereka basisnya SCADA, ada yang mungkin naik ke SAP bisa terkoneksikan. Sehingga apa? Sehingga nanti teman-teman pada saat meeting management misalnya gitu menentukan apakah kita perlu spare part beli 10, nggak perlu lagi. Karena lihat data sebelumnya, oh mesin kita OII-nya 85%, Pak. Berarti kan saya nggak perlu, cost saya untuk beli mesin itu nggak perlu harus spare partnya itu sekian banyak lagi. Ini kita bisa tekan nih, inventory kita bisa turunin, akurasinya inventory bisa semakin rendah. Kita hanya butuh spare part yang benar-benar kita butuhkan sesuai dengan performanya mesin yang kita bisa jamin karena adanya IoT. Itu sederhana tapi dahsyat impact. IoT itu kan baru data mesin. Ya. Belum ada data spare part. Tapi IoT itu tidak hanya mengolok data. Yes. Mengolok data mesin, ya, tapi ada data IT atau data sistem lah. Benar. Maintenance-nya berapa kali, betul, apa aja yang ngerjain, betul sekali. Karena apa? Betul. Berarti ada sistem lain. Nah, ini yang kalau kita sebagai pemain automation yang sudah lama ini, Pak, artinya itu melihatnya bahwasanya yang membedakan dulu sama sekarang tuh kayaknya itu. Artinya yang dulu sifatnya OT itu adalah operational technology. Sendirian saja mainnya OT saja, terpisah dengan IT, information technology. Sekarang digabungin nih OT dan IT, menghasilkanlah sesuatu new revenue yang baru. Di gudang, Pak, kantor. Ya, betul. Di kantor. Di office, di lantai 2 pakai AC gitu ya. Sekarang kan jadinya enggak. Bisa ya. Betul. Sekarang terintegrasi. Nah, jadi kalau kita juga melihat dampak gitu ya, teman-teman kan sering kena yang namanya piloting trap, Pak, kita menyebutnya. Piloting trap itu merasa sudah implement IoT, tapi kok nggak kelihatan benefitnya. Nah, ini kalau kita ke arah sana, ya itu tadi, Pak. Karena mungkin mereka pikirnya itu sudah narik data, ngambil dari sensor dan sebagainya, tapi datanya buat apa? Datanya buat apa? Orang-orang teman-teman di top floor nih, misalnya teman-teman IT, atau dalam artian misalnya entah itu orang supply chain. Kalau dulu kan orang supply chain nggak peduli, Pak, sama mesin. Orang automation orang production ya mungkin pokoknya output aja. Ya, hidup aja. Kan jalan. Kalau sekarang mereka sudah bisa lihat datanya seperti apa, trennya seperti apa. Oh, mesin motornya saya ini udah mulai batuk-batuk nih. Berarti production tolong aturkan waktu schedule untuk maintenance. Kalau dulu, Pak, aduh repot, Pak Idam. Saya pegang maintenance lama, Pak. Mau minta waktu saja setengah mati, tapi begitu mesinnya mati, kita yang salah, Pak. Jadi ini benefitnya dari perkembangan digital. Ya, katakanlah kita menyebut industri 4.0 dan di Schneider Batam, kalau balik tadi yang ke Bapak sampaikan, kita itu mengimplementasikan IoT, cloud, augmented reality, terus AI gitu ya, Pak ya, apalagi additive manufacturing, 3D printing, kolaboratif robot, dan semuanya ini yang kita implementkan itu drivingnya bisnis. Nah, ini penting supaya apa? Supaya yang kita implementasikan itu bermanfaat. Jadi bukan hanya buat fancy. Nah, ini kalau saya mau mengawali bilangnya, itulah kenapa kalau kita menerapkan IoT dan sebagainya ini gara-gara ada masalah atau pengen menyelesaikan masalah, maka dia akan membawa manfaat. Itu sehingga kami mendapat rekognisi menjadi National Lighthouse Industri 4.0 di Indonesia. Sudah sangat terintegrasi ya. Betul. Bahkan kita sampai ke supplier dan sampai ke DC center, Pak. Jadi kalau tadi itu vertikal, kita sudah sampai ke horizontal. Tapi kan kalau kita bicara IoT, kita nggak bicara orang yang harus atas ya. Betul. Berarti ada banyak lain yang harus diintegrasi, mulai dari warehouse, purchasing, finance, sama mungkin maintenance software, engineering, production software. Betul. Ini semua dikumpulin menjadi satu. Datanya bisa dianalisa. Ya, betul. Kalau nggak seperti ini ya nice to have aja. Nice to have saja. Dan itu juga yang kalau bahasa dulu kita menyebutnya itu silo, Pak.
sendiri-sendiri. Oke. Sistemnya standalone. Sendiri-sendiri. Kayak musuhan, Pak. Ya. Punyanya maintenance, bikin software sendiri. Itu susah banget. Susah banget interface. Nah, apalagi sekarang kan kalau kita ngomong technical, protokol yang kemarin Bapak diskusikan bersama pembicara sebelumnya kan protokol banyak banget. Ada MQTT, ada OPC UA yang bisa komunikasi mau brand apapun kan, Pak ya. Artinya ini sudah terbuka. Jadi kalau saya bilang itu IoT ataupun teknologi itu sifatnya adalah enabler. Jadi sudah membuat kita mampu. Sekarang tinggal kita nih. Betul sekali. Yang kedua, drivingnya harus bisnis. Kalau drivingnya tidak bisnis, nanti ya apa yang mereka sebut tangible. Buat apa? Tangible intangible, Pak. Kalau nggak ada hasilnya, owner juga bakalan bilang balikin duit gua kemarin katanya investasi, minta untuk ini dan sebagainya. Terus hasilnya mana? Pasti seperti itu kan. Jadi bukan hanya sekedar kemarin saya bikin OI, tadinya terus dipakai OI. Sekarang udah ganti lo bisa jadi investor. Ya. Kalau hanya sekedar itu tapi nggak akan mengefek kepada bisnis. Betul. Ya mungkin mereka bisa bilang paperless, tapi harga kertas berapa sih, Pak? Tapi kan bukan paperless tujuan utamanya, tapi pengambilan keputusan yang cepat. Bisa menentukan apakah spare part saya harus sebanyak itu. Ini kan stok material saya akan lari ke inventory sehingga gudang saya bisa saya maksimalkan. Ini sehingga saya bisa mungkin ternyata mesin saya ini performanya bagus. Kalau performance bagus, saya bisa minta order lagi dong. Naik production capacity meningkat. Artinya kalau drivingnya bisnis di semua value chain yang tadi Bapak sampaikan, mulai dari incoming, warehouse, masuk ke production, proses, quality, outgoing, sampai ke shipping, semua kalau dalam bahasanya kita itu menyebutnya itu smiling curve. Ada smiling curve. Nah, jadi kalau kita melihat ini dari semua value chain ini, di mana sebenarnya duit besar kita? Ada perusahaan duit besarnya itu di gudang, Pak, di material. Dia mau tracking material. Berarti yang dipasang IoT materialnya, Pak. Itu yang paling penting. Karena itu yang paling penting, terutama yang seperti food and bev. Makan minuman yang material itu hampir 70% itu cost productionnya itu di material. Karena kalau proses mereka tinggal masukkan silo, masukkan dalam tangki-tangki, proses, keluar hasilnya. Tapi kalau yang sifatnya produk itu discrete manufacturing kayak teman-teman otomotif yang jalan di sini, dirakit, tambah sini, traceability-nya mereka mungkin dari sisi yang berbeda. Nah, mungkin mereka efisiensi prosesnya, kemudian juga misalnya mesin-mesinnya tidak boleh breakdown satu. Nah, mungkin sistemnya kan one piece flow, mati satu berhenti nanti yang lainnya, katakanlah seperti itu. Ini yang harus dicermati kalau menurut kita. Artinya itu pemanfaatannya seperti itu. Pemanfaatan yang paling penting dulu ya. Benar, Pak. Apa yang akan direview, apa yang akan dilakukan. Betul. Jadi kita mendesainnya secara utuh. Betul. Betul sekali. Jadi kalau benar. Tapi kalau nggak ada IoT, nggak bisa naik, Pak. Nggak bisa naik. Makanya saya tadi bilang pentingnya IoT itu di level 1. Level 1 dalam artian itu basic utamanya. Jadi kalau saya boleh tuangkan itu, yang pertama itu kan connectivity, Pak. Connect dulu. Begitu sudah connect, baru bisa di-collect. Connect dulu, kalau kita mau ngolek apa? Kita mau ngambil data, kalau tidak terkonek kan gimana? Ya terputus kan ya. Artinya begitu sudah ini koneksinya bagus, ya dengan menggunakan sensor, IoT dan sebagainya seperti teman-teman buat itu, naik ke level berikutnya, itu baru collect kan, baru ngambil data. Begitu ngambil data, baru naik berikutnya lagi, diproses datanya. Nah disitulah tempat duduknya teman-teman data scientist dan sebagainya. Baru di atasnya lagi tuh pengambilan keputusan. Nah ini menarik, ini lagi booming kan, Pak? Benar, lagi boomingnya. Karena sekarang kayaknya orang-orang data scientist ini akan mengalahkan programmer automation dan banyak bergerak ke sana. Tapi ini yang kalau saya bilang di sisi yang lain, Pak Idam, yang perlu kita sampaikan ke masyarakat umum juga, bahwasanya pergerakan dari digitalisasi ataupun industri 4, banyak orang mengkhawatirkan apakah ini akan menghilangkan orang dengan semuanya IoT dan sebagainya. Tapi pekerjaannya, jenis pekerjaannya, jobnya berubah. Ya saya selalu ngambil analogi sederhana. Kalau dulu kita mungkin tukang listrik, masang listrik doang, Pak. Sekarang kita minta pasang CCTV. Kita minta juga misalnya pasang WiFi. Mau nggak mau mereka harus berubah. Atau saya turun sedikit lagi lah, tukang ojek lah, Pak. Bayangin kalau tukang ojek dulu sama sekarang sama, mereka nggak coba main install aplikasi, dia nongkrong di situ doang, Pak. Nggak bisa ngantar makanan, Pak. Cuman ngantar orang doang. Kalau sekarang bisa ngantar makanan, ngantar uang, ngantar orang. Orangnya sama ya. Orangnya sama. Orangnya di-upgrade. Exactly. Nah, masalah upgrade ini dalam bahasanya industri 4 ataupun dalam bahasanya digital transformation, kita menyebutnya itu upskilling. Upskilling. Ya. Kita menyebutnya upskilling.
Jadi ada upskilling, ada reskilling, ada shifting. Ini penting nih Pak. Ini mungkin mudah-mudahan nanti kita ya di komunitas gitu ya. Ini perlu banget untuk menyampaikan ke masyarakat umum bahwasanya nggak perlu khawatir. Yang namanya perubahan itu wajib. Artinya itu kayak tsunami, tidak bisa kita cegah. Ini pasti terjadi. Nah, tinggal kita mengambil peluang justru melihat ini sebagai opportunity, melihat dari level bawah tadi misalnya pemain IoT, ayo kita mainin apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bicara tentang IoT, berarti kita mulai berpikir apa ini? Ya. Saya ulang sedikit tentang kita kalau misalnya makanan yang dari material, ya, tapi material datang dari India dan yes, lokal, ya. Dia bisa mengkompar kualitas daripada kualitas. Nextnya mau beli material mana? Bener banget. Decision itu harganya mahal. Kalau materialnya kualitas itu betul. Itulah pentingnya IoT itu ditampil datanya, koleksi datanya jangan. Betul. Jadi bukan hanya sekedar mengangkat data-data sensor, tapi data-data produk description-nya ya. Betul. Benar, bahkan sangat luas sekali kan kalau kita mendefinisikan IoT. IoT kan tidak hanya sensor, bahkan definisi IoT bukan sensor. Things, ya. Yes, things. Karena kan Internet of Sensor, bukan ya Pak? Bahkan sekarang kan Internet of Everything. Artinya hampir sebagian besar itu yang sifatnya kita bisa gunakan sebagai transducer ataupun sensor, collecting data, pengiriman data dalam tanda petik informasi, ini sudah dipakai secara masif. Kita bisa bayangkan tadi Bapak menyampaikan masalah traceability kan ya. Artinya sensor ataupun komponen IoT yang digunakan untuk traceability. Tahu Bapak tadi menyampaikan dari sisi quality. Tahu bahwasanya supplier mana yang kualitasnya bagus. Saya ambil satu contoh yang kita implementasikan di koperasi Pak. Di koperasi gula ya di daerah Jawa Tengah. Mereka petani Pak. Dari petani mereka kita pasangin beberapa komponen gitu ya untuk bisa men-traceability kemampuan hasil dari petani. Nah, tadi Bapak bilang kita bisa tahu dari dia berapa, dari China berapa, dari ini berapa. Yang kita lihat adalah sisi quality. Sisi lain yang tidak kalah penting adalah sisi kemampuan kapasitas. Mampu nggak? Dari sini mampunya berapa? Berapa ton? Dari sini mampunya berapa ton? Konsumsi gudang ya tinggi. Betul sekali. Benar. Warehouse kita. Benar. Betul. Atau berapa banyak gudang di atau berapa banyak? Atau misalnya dengan ini di bagging dulu sebelum dimasukkan. Sebelum ditimbang, masukkan, bisa compare benar nggak timbangan ini dengan timbangan yang di supplier, melihat apakah mereka ada main dalam tanda petik benar nggak, akurasi dan sebagainya. Si vendornya tinggal beli, dia bisa tahu di gudang ada berapa. Betul sekali. Dan itu sudah terjadi sekarang. Bahkan di koperasi. Artinya, memang ini belum masif. Seperti yang saya ceritakan, ini belum masif. Justru ini merupakan peluang besar. Buat kita semua, Indonesia besar banget Pak. Saya baru pindah ke Jakarta ini baru setahun ini Pak. Tapi saya bisa melihat bahwasanya peluang di Indonesia untuk penerapan industri 4.0, kita hari ini dengan topik IoT, penerapan IoT itu sangat masif, sangat luas, sangat luas, peluangnya sangat besar gitu. Dan kita tidak boleh melihat ini hanya ada di pabrik yang besar. Termasuk juga unit-unit yang kecil, pabrik sepatu yang saya kemarin ada satu contoh sederhana lagi Pak. Mereka itu kan masak pakai oven, gula itu Pak. Masak pakai oven, penggunaan gas Pak, konsumsi gas. Kalau sekarang ini, iya pakai flow meter saja. Kalau sekarang ini mereka tidak tahu Pak, begitu kadang-kadang efek ke kualitasnya gulanya gosong. Oke. Terus yang sekali masak butuh flow rate gas berapa banyak? Betul sekali. Oke, dianalisa. Dianalisa satu, yang kedua mungkin bisa dibikin sistem otomasinya. Iya. Temperatur berapa harus turun berapa, temperatur berapa harus naik berapa. Bisa dimainin ya. Bisa dimainin secara automation kan Pak ya. Itu kalau automation pasti bisa. Nah, makanya kalau saya bilang kalau kita ngomong digitalisasi, sebenarnya induk awalnya automation Pak. Jadi digitalisasi itu kan lanjutan, bukan terpisah. Jadi ini bukan satu yang terpisah gitu loh sifatnya, tapi yang sifatnya lanjutan. Ada sistem yang dia bisa pakai digitalisasi tanpa automation, misalnya key in data dan sebagainya, ada Pak. Tapi kalau kita tarik dalam bahasa IT, mereka juga menyebutnya ini office automation. Oke. Benar ya Pak ya? Tapi memang tidak physical automation yang kita nih, itu yang di engineering nih. Tapi kalau ini di-combine, sistem otomasi dengan sistem digitalization,
Wah, ini dahsyat sekali. Ada satu lagi kalau saya boleh sampaikan satu message, Pak. Pemahaman tentang lean manufacturing. Proses. Kalau misalnya kita tahu yang 7 ways ya, Pak ya. Artinya mengenal waste, mudah kalau bahasa Jepangnya itu. Jadi rugi-rugi, kehilangan misalnya menunggu, terus movement, terus overproduction, over quality. Nah, ini kan semua kan ada 7 ways gitu ya. Nah, kalau tadi kita hanya implement teknologi saja tanpa menganalisa ini dari sisi waste-nya, mungkin kita nggak merasa benefit. Makanya kalau Boston Consultant Group itu, bukan Fadli yang ngomong nih Pak, kalau menurut Boston Consultant Group itu, kalau kita combine antara lean manufacturing dengan IoT, inilah yang sebenarnya mendapatkan efek benefit dari penerapan industri 4. Bahasa mereka gini Pak, kalau hanya IoT atau penerapan teknologi saja di era digital ini, itu kita bisa saving 10-15% Pak, benefit. Kalau hanya lean, orang nggak tahu teknologi, orang teknik industri nih Pak, pakai lean doang, tidak pakai teknologi, tidak pakai IoT, dia bisa saving 15-20% Pak. Tapi kalau di combine 40% Pak, dan kami sudah buktikan di Batam. Dan itulah kenapa kita dapat rekognisi sampai ke global. Kalau dengan cerita itu produk lokal atau lokal sensor yang beredar, kan bisa bergabung ya. Kalau saya bilang bukan bisa Pak, harus. Saya rubah bahasanya Pak. Jadi bukan bisa lagi, tapi harus. Saya Pak Idam kebetulan mendapat kesempatan gitu ya, dari mulai tahun 2019 sampai 2020 ini ketemu hampir 2000 orang Pak, penggiat industri 4, ya, penggiat industri 4.0 dari 5 sektor industri yang diprioritaskan oleh pemerintah: elektronik, industri otomotif, makan minuman, tekstil, chemical. Dan semua mereka melihat dan memahami bahwasanya pemanfaatan IoT, pemanfaatan digitalisasi ini benefit. Tapi kan mereka juga butuh pasukan, Pak, untuk mengeksekusi ini semua. Pak. Ya, butuh komponen, butuh orang, butuh technical people. Berarti kan ini yang untuk mengimplementasikan. Bahkan kami bikin transformation manager training itu baik di level transformation manager sampai ke transformation engineer. Artinya ini butuh kerja ekosistem, kerja semua orang. Karena ini nggak bisa Pak. Kalau hanya katakanlah ya 1-2 perusahaan saja jadi contoh di Indonesia, ya nggak mungkin Pak, Indonesia jutaan perusahaan Pak. Artinya apalagi tadi yang Bapak singgung masalah lokal ya. Kalau saya secara personal, walaupun ada perusahaan asing, tetapi tetap yang akan mengeksekusi adalah sistem integrator lokal. Kalau misalnya ada produk luar dengan kapasitas yang besar, mungkin untuk industri yang sangat kecil, yang mungkin mereka tidak bisa mencapai produk yang besar atau dengan kapasitas yang besar, mungkin produk lokal kita harus tetap bisa didorong. Nah, artinya secara peluang itu masih besar. Jadi teman-teman pun tidak perlu takut karena secara market gitu ya, ini marketnya sudah ada sebenarnya. Secara IoT produk ini sebenarnya sudah dari ya, betul. Belum masif juga dari tahun terakhir mereka launching dan mereka juga belum mensosialisasinya. Ya. Jadi sebenarnya produk lokal ini kalau mau fight sekarang karena si vendor belum siap, bisa sama. Benar. Ya memang semuanya sekali lagi ini adalah momentum. Ditambah lagi dengan pandemik ya Pak ya, dengan COVID dan sebagainya, kita tahu luar nggak datang ya. Barang dari luar ditutup. Kalau bahasa pemerintah itu sekarang itu substitusi impor Pak. Bagaimana caranya kalau ada produk lokal, mulai dari pertanian sampai ke produk apapun, kalau ada produk lokal pasti didorong. Buatan Indonesia katanya gitu Pak. Artinya yang ini yes. Kalau memang ada produk yang di luar dan dari produk luar itu masih bisa dipakai dan ada juga di pasaran, untuk market-market tertentu juga pasti masih didorong. Karena kan kita juga mendorong dua arah ya Pak ya. Artinya kerjasama internasional tidak boleh dimatikan. Artinya perusahaan-perusahaan yang dengan produk-produk di luar masih ada nggak di Indonesia? Masih ada Pak. Artinya cuman yang bahasa yang saya ingin sampaikan adalah market share itu besar. Teman-teman yang kecil pasti punya pasar. Teman-teman yang besar juga punya pasar. Ada yang mereka menyebutnya itu loyal customer, katakan seperti itu, ataupun new customer, semua berpeluang untuk punya new customer. Nah, bahasa saya kalau saya mendorongnya adalah setiap kita itu harus mengambil peran
untuk menciptakan apa yang kita lakukan itu untuk bisa memberikan added value ke orang lainnya gitu ya Pak ya. Nah, kalau memang teman-teman yang saya sudah lihat dan sudah perhatikan juga di Indonesia ini pegiat IoT, mulai dari produknya, sensornya itu sudah mulai bertumbuh, artinya sudah mulai bertumbuh, sangat cukup banyak industri kecil menengah, bahkan mungkin industri besar juga ya, sebagian dari mereka yang mau untuk menggunakan peralatan-peralatan yang diciptakan oleh teman-teman internal. Jadi dari kami IoT ya, bisnisnya apa? betul, drivernya adalah bisnis. Drivernya adalah bisnis. Ya, ngomong sama si bos pasti ditagih bisnis Pak. Gue investment, ya, dapatnya apa? Ya. Jadi ya juga satu hal yang harus kita pelajari adalah jual IoT tidak hanya kita harus prosesnya daripada sistem, kita juga bisa memberikan ya, ngurusin IP aja berantem biasanya Pak. IP PLC sama IP ini biasanya. Kita IP untuk PLC itu juga minggu banyak security di dalam. Ya, saya sangat meyakini bahwasanya zaman sekarang itu yang menjadi penggerak utama itu adalah kolaborasi.